baru sampai ayat 3. Ayat 3. Tadi malam Al-Humazah sampai ayat 3. Sekarang berarti kita akan ayat keempat. Ayat keempat. Kalla la yumbatanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Nanti ayat ketiga kemarin kan ayatnya menerangkan dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Dijawab ayat keempat, sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Jadi orang yang menimbun harta, orang yang menumpuk harta, dan dia selalu mencela orang-orang yang bersedekah, maka di ayat ini Allah menegur numpuk harta itu dia tidak bisa menyelamatkan. Karena harta pun kan ada zakatnya, sebenarnya ada zakatnya. Dan harta yang baik itu harta yang diinfakkan di jalan Allah. Tapi hanya ditimbun saja, maka harta itu kan malah akan dilemparkan harta dan pelakunya ke neraka sing jenenge neraka hutamah. Neraka hutamah itu yang bagaimana? Ayat selanjutnya di wa ma adraka mal hutamah. Apa artinya? Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Nah, yaitu azab Allah yang dinyalakan. Allati tapoli'u alal af'idah, yang membakar sampai ke hati. Yang membakar sampai ke hati. Innaha alaihim muqsadah, sungguh apa itu ditutup rapi, rapat atas diri mereka. Coba diwaca alif. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. 9. Fi amadim mumaddadah, dan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi ilustrasinya orang yang dilempar ke neraka itu api itu ditutup rapat-rapat menjadi, dan mereka itu diikat dalam tiang-tiang yang panjang. Pernah saya sampaikan ini dari hadis Rasulullah, jika siksa neraka yang paling ringan apa? Memakai sendal panas. Dipakai sendal dari api neraka ning apa? Otake umum. Jadi orang-orang yang menumpuk harta sing tidak dia gunakan untuk infak di jalan Allah, hanya untuk berfoya-foya saja, dia akan dilempar ke neraka hutamah. Mula kadang kamu batin, kenapa ya nek orang-orang kafir kudu maksiat kuwi malah rata-rata sugih. Wong Islam ki ya ora pati sugih. Intine dilulu mereka ini. Dilulu dikuai ibuan dan kan yang bisa Allah, lah kok lagi dijungkal dikuplek ning neraka hutamah. Maka dari itu kita harus mau di harta, jadilah ahli sedekah. Ada di sahabat Nabi ada yang
sedekah dengan membuatkan sumur untuk kaum muslim. Siapakah itu? Utsman. Dan pernah saya ceritakan tentang kisah siapa? Abdurrahman bin Auf. Yang Abdurrahman bin Auf itu yang sedekahnya luar biasa, bahkan sampai sedekah nukoni kurma bosok ya. Ceritanya waktu itu kan di Mekah itu kan dilanda ya, di Madinah lalu dilanda dengan paceklik anaknya kurma bosok. Maka Abdurrahman bin Auf itu membeli semuanya kurma bosok itu, kurma busuk. Akhirnya sekanti entek duitnya. Akhirnya di kemudian hari di negeri sebelah ada wabah penyakit yang obatnya mung kurma bosok. Akhirnya dibeli 10 kali lipat kurmane Abdurrahman bin Auf sing doe nukoni masyarakat yang mau kurmane elek kabeh kemarin bosok kabeh. Itulah balas sedekah. Jadi umpama kamu punya harta yang banyak yang kamu tidak sedekahkan di jalan Allah, maka juga mau kamu akan dilempar di neraka apa jenis? Neraka utama. Jadi hikmah kandungan dari surat Al-Humasah itu adalah janganlah kamu jadi pencela dan yang suka menumpuk-numpuk harta. Jadi janganlah kamu jadi kaum nyinyir. Itu sekilas tentang surat Al-Humasah. Kita akan ganti surat Al-Fil. Apa artinya Al-Fil? Gajah. Bisa semuanya surat Al-Fil. Surat keberapa? Surat yang diturunkan di Mekah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bijaratim min sijil. Tarmihim bijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sekarang dua-dua. Alif dengan Marvin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Marwa dengan Mbak Sapa. Mbak Ais, Mbak Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadbir. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sekarang kita coba akan kita bahas tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta. Idhar Safawi. Alam taro kai Matain. kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bil fi ya idhar kamaria bil fil. Mari tuliskan. Alam jaja al kai Matain. dahum fi dahum fi hum fi mim sukun ketemu fa asawi fi tadlil wa ar ra dibaca tebal wa arsala alaihim toy ron a idhar halki ron ababil tar tarmi him tarmihim bi enek idhar safawi enek idgham mimi enek ikfa safawi. Berarti nek mim sukun ketemu ba wa ikfa safawi. Nek idgham mimi kuwi mim sukun ketemu mim. Fihi ja rotimi Idgham bila guna diguna masukin dengung rotim ming sicil Matahari tilik sukun. faja'alahum ka Ikfa safari. nek mim sukun ketemu kaf idhar sawi ka asfim makul. Matahari tilik sukun. Surat Al-Fil ini adalah menceritakan tentang bagaimana pasukan bergajah. Siapakah pasukan bergajah ini? Ini adalah runtutan dari peristiwa Zunnuwas. Yahudi ada raja Yahudi di 523 Masehi. Ya, 523 Masehi. Ada raja Yahudi yang sangat kejam yang mengejar orang-orang Nasrani di Najran, Yaman. Itu tahun 523 Hijriah. Dan mengejar untuk mereka untuk masuk ke agama Yahudi
Dan mereka tidak mau. Akhirnya dibuatkan parit yang sangat besar, yang tidak mau masuk agama Yahudi, yang tidak mau mengikuti Dzunnuwas mau, dia akan dicemplung ning parit, dan itu diabadikan dalam Quran surat bukan sing iki. Sing kata-kata ashabul ukhdud, sudah tahu? Al-Buruj. Jadi akhirnya apa? Diabadikan dalam surat Al-Buruj yang dulu saya pernah cerita, sampai ada bayi yang orangnya gejong-gejong beda, yang ibunya ragu-ragu pokoknya nyemplung, tapi bayi itu berkata nyemplung aja bu. Nah, bisa ngomong, mendadak bisa ngomong, akhirnya nyemplung gitu. Di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan seperti itu. Nah, akhirnya akhirnya si orang-orang Nasrani yang tersisa itu balas dendam. Dia menghimpun berpuluh-puluh ribu pasukan dan dibantu oleh suku Habasyah ini. Suku Habasyah. Nah, pemimpin Habasyah itu dipimpin oleh Aryat dan memenangkan peperangan dengan Dzunnuwas. Jeneng Aryat. Habasyah itu, jeneng Habasyah. Nah, Aryat jaya waktu itu, tapi dia dibunuh oleh prajuritnya sendiri bernama Abraha. Sehingga Abraha menjadi raja Yaman waktu itu. Nah, Abraha duwe rasa iri kepada orang-orang Mekah. Kenapa kok enek Ka'bah banyak dikunjungi oleh ribuan orang. Itu sebelum Nabi lahir malah. Sebelum Nabi Muhammad lahir, Ka'bah itu sudah dikunjungi oleh orang banyak. Nah, cara Abraha iki keistimewaane opo jane Ka'bah? Akhirnya si Abraha ning Yaman gawe dhewe. Gawe Ka'bah padha. Persis. Gawe Ka'bah padha. Ning Yaman. Nek Ka'bah kan nek ngendi? Mekah. Gawe ning Yaman. Gawe Ka'bah ning ora payu, tidak ada yang ngunjungi. Bahkan delake wong Arab sing apa? Kuwi wonge ya rada usil. Ayo dolan yang Yaman. Ning apa nguyuh ngising ning apa? Ning Ka'bah wong Yaman iku usil ya dari yo getem-getem masuk gawe Ka'bah nyai Ka'bah. Jadi dolan yang Yaman ngisi ngene lah. Akhirnya kan si Abraham muring to. Abraham muring, dia mendapat hadiah dari Raja Habasyah. Wajah yang gede. Akhirnya dia membawa pasukan bergajah. Kita akan menyerang Ka'bah. Di suatu riwayat disebutkan penjaga Ka'bah waktu itu adalah Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Kakeknya Nabi Muhammad. Tapi kakeknya Nabi Muhammad memasrahkan Ka'bah diserang, pasrah dengan Gusti Allah. Dia enggak berani melawan pasukan bergajah yang sangat gagahnya. Nah, pasukan bergajah akhirnya menyerang Ka'bah. Tapi apa? Allah mengirim apa? Burung ababil yang membawa batu. Batu ini sepiro kira-kira? Burung ababil cilik-cilik jane. Grobol kaya nek manuk ning sawah-sawahan lho. Ya ibaratnya ngono wae lah. Diriwayatkan bahwa sing digawa watu niki cilik-cilik ora gede-gede. Tapi panas. Jadi ketika dicepoplok nih, panasnya kuwi ngenai prajurit Abraham kuwi. Bahwa bisa lu tembus tengah ngisor. Maka tembus ning ngisor. Maka saat ini coba kita akan lihat bagaimana keadaannya.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Sampai tipu dayane Abraha kan sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Guru berbondong-bondong akeh. Ini omane berbondong-bondong akeh siap nggawa. Wa arsala alaihim tarmihim bihijaratim min sijil. yang Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Nah, nanti batu ini panas dilempari. Nah, jadi burung ababil melempari pasukan bergajah. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, nanti nganti kayak entek kayak daun-daun dimakan ulat. Kowe bayang nih daun dimakan ulat jambumu kayak dipakan ular kayak ngapa? Oh ini rembuyuk jadi entek. Dan dimakan ulat. Daun-daun dimakan ulat nanti entek. Buasik kalau dibleki padahal pasukan gagah berani, pasukan bergajah. Mati semua di situ, mati dengan sia-sia. Karena apa? Dia akan menghancurkan Ka'bah. Ya itu adalah Ka'bah itu dilindungi Allah. Memang ada riwayat besoknya akhir zaman besok ini Ka'bah ini bakal hancur oleh ini, tapi kan itu semua tadi tanda-tanda kiamat. Yo menurut riwayat yo orang-orang yang dari Yaman juga ada yang bilang kaning yo kuwi karena besok kan wis akeh wong pelaku maksiat, bahkan orang-orang Islam pun wis tidak ada pas hancurnya Ka'bah itu. Itu kan nanti wis mendekati kiamat. Maka dari itu hikmah dari ayat ini, janganlah kita sekali-kali membantah atau meremehkan apa-apa yang dilindungi Allah. Meremehkan perintah-perintah Allah. Oke ngopo? Wis kowe iki manggon karo kulis. Aja kok tamane wis. Ben kuwi ya. Jadi jangan sekali-kali kita membantah apa tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kita berpaling dari tuntunan Allah. Coba dibuka surat Toha ayat 124. Ayat 124. dalam keadaan buta. Surat Toha ayat 24. Dibaca Arabnya sing baca alif, artinya yang baca Mbak Ais. Surat Toha ayat 124. Ayat 320. Ayat 124. Baca ini. Dan barang siapa tertarik dari kalimat aku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan
Waman a'rada ang dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi ketika kamu menolak tuntunan Allah, kamu lebih mengesampingkan urusan dunia daripada urusan agama ini, siap-siaplah kamu mendapat penghidupan yang sempit. Penghidupan yang sempit ki ora mergo ora ndek duit. Mergo yo bener duitnya oke, dia kaya raya, tapi hatinya masih sempit. Hatinya masih was-was. Contoh Marvin, dia di mobil oke, tabungane 1 miliar mamane. Tapi dia masih was-was, aku dibegal pi, itu jalan maling pi. Itulah jenenge penghidupan yang sempit. Tapi ketika kita bertawakal kepada Allah, kita bertawakal hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi intinya awake dhewe masrahne ning Gusti Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Dan tuntunan agama ini kudune ketika kamu enek tuntunan agama kon ngopo jika Allah dan Rasulnya itu memerintahkan, seharusnya apa? Sami'na wa ata'na. Apa artinya? Sami'na wa ata'na itu adalah kami mendengar, kami taat. Dan kita tidak boleh nek tuntunan ini awake ngenyang. Hari ini ngaji, mane Marvin isih bantah. Aduh ngegame burung rampung nih. Jadi kamu lebih mengutamakan urusan yang lain. Kamu dibuka surat Al-Ahzab ayat 36. Al-Ahzab ayat 36. Al-Ahzab surat ke-33 ayat 36. Al-Ahzab ayat 36. Ayat ke-36. Yang membaca Arabnya Mbak Nabil, yang membaca artine Mas Alif. Surat jadi aja terpacu ke halaman. Kowe goleki surate 33 terus goleki ayate. Soalnya kadang halaman di Al-Qur'an ini beda-beda. Surat ke-33. Surat ke-33 ayat 36. Surat ke-33 ayat 36. Juse 22. Salah cek. Dari ketiga. Ayo dibaca Mas Alif. Bacaan anu Arab sih Mbak Nabil. 36. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.
Jadi ampun rame nggih karena di lab. Jadi kita tuntunan Allah ngasih tuntunan apa saja. Tuntunan agama ini. Kamu nggak boleh ngenyang dengan tuntunan yang lain. Contoh, kemarin di surat An-Nur ayat 31 ada tuntunan bahwasanya nek wong wedok ikon menutup aurat, berhijab, menutupi sampai ke dadanya. Kowe mbak bantah. Iki sumuk lho nganggo anu jilbab nganti dodo iki. Malah kok ubet-ubet ning gulu ngono. Atau malah digelung munggah. Maka dia malah golek pilihan yang lain. Nek momane ada tuntunan salat subuh ki 2 rakaat. Ning Marvin ngenyang. Ora mosok ku loro. Wis aku tak 3. Nah, itulah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulullah telah menetapkan satu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Wayah ngaji, alasan malah dolan. Dia abot wayah ngaji diajak mabar. Dia ngebotin nek mabare. Padahal mabar itu tidak bisa menolong kita di akhirat nanti. Lah ngaji ini, ilmu ini nanti yang akan menolong. Dan hadis kan enak toh. Jika anak Adam sudah meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Di antaranya apa? Yo, 2 anak soleh, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat itu nanti sing menolong kita. Dan kita ini jangan kamu meremehkan kita menuntut ilmu seperti ini. Kita ini didoakan malaikat, jangan salah. Dan akan ditinggikan derajatnya. Kita orang beriman dan kita akan menuntut ilmu ini ditinggikan derajatnya. Surat Al-Mujadalah atau surat Al-Mujadilah ayat 11. Al-Mujadilah. Kan soalnya sing Mujadalah dan Mujadilah Al-Qur'an itu ya. Digoleki sik. Kamu menulis surat iki nanti kan bisa. Ayat pinten, Mas? Ayat 11. Boleh dewe latihan. Al-Mujadilah. Kamu tidak. Al-Mujadilah ayat 11. Ketemu? Ayo latihan goleki. Surat ke berapa? Surat ke-58. Surat ke-58. Terus goleki ayat 11. Mujadalah. Ini kan hasib. Konti. Arabe sing membaca Mbak Ais, artinya Mbak Nabil. Yo. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum fattaqu fil majali fattaqu lakum wa idza qila tusukan ya lakum ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya Mbak Nabil dibaca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan ini adalah ayat ini juga tentang adab kita di majelis. Majelis ini gitu. Berlapang-lapangan dalam majelis ini maksudnya apa? Memberi kesempatan yang lain untuk duduk. Contohnya ini momennya suk-sukan toh. Alik bangun gini, enek wong arep teko. Ndaklah kamu melapang kan. Aja malah iki nggonku aja kene iki tak booking iki. Kita melapangkan, kita
melapangkan maksudnya yang ngai tempat. Nek sanding ku opi melapangkan. Jangan kita egois. Bahkan kita mau diinstruksikan ustate gimana. Ini kan, maka jika dikatakan kepadamu apa? Berdirilah kamu, maka berdirilah. Berarti harus sami nawa tok nang ini. Aku ngomongnya jangan bantah. Penakmu tak kon mamane aja lende-lende. Penak lende-lende nek bantah itu. Iki malah ya sekali kaya Bani Israil kaya ini tadi. Kamu termasuk orang-orang yang apa? Yang bantahnya akan disempitkan penghidupannya. Nah, terus iki nek kamu nurut menuntut ilmu, kowe nurut dengan adab di majelis ini, maka niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi awake bersyukur. Kita iki derajate karo wong sing biasa lebih munggah. Kenapa? Karena kita insyaallah beriman dan insyaallah berilmu. Jadi ngaji kita lungguh ini kan kita enggak ada gunanya. Namun ternyata gunanya itu luar biasa dasar. Dia menuntut ilmu pada karo apa? Ganjarannya apa? Kemarin tak sampaikan. Menuntut ilmu ganjarannya untuk emas sebesar 2 gunung Uhud yang diinfakkan ke jalan Allah. Dihitung kira-kira. Emas ki nek sak gunung pirang kilo? Ora mung kilo, berton-ton ribuan ton bahkan. Nah, iki 2 gunung. Ki emas sak gram pira? Wis gomane 500.000 diping momone 1000 ton. Ora lah, kuwi isih diinfakkan di jalan Allah. Kemarin pernah apa? Surah Al-Baqarah 261. Sesuatu yang diinfakkan di jalan Allah akan berlipat pira? 700. Berlipat ganda. Iya berlipat ganda pira? 700 kebaikan. Serta apa wingi? Al-Baqarah ayat 261. Al-Baqarah 261. Jadi akan berlipat 700. Diwoke. Jadi banyak sekali. Jadi banyak sekali apa? Ganjaran nih ketika kita menuntut ilmu. Mula ketika dikatakan apa wae masalah tuntunan agama sami'na wa ata'na. Jangan sekali-kali kamu memadamkan cahaya agama ini. Apa aneh kamu menghalang-halangi orang beriman. Orang sholat menghalang-halangi orang ngaji. Ajak-ajak aku orang ngaji aku. Nah, seperti itu. Wah. Nah, ajak-ajak itu ya maka bahaya. Allah akan beri penghidupan yang sempit. Yang ngomong mutu aku lagi mau bahasan dari Al-Qur'an. Jadi ini masih hikmah dari surat Al-Fil ini tadi. Dia akan menghancurkan apa yang dilindungi Allah, maka dia akan hancur bahkan seperti apa? Daun yang dimakan oleh pasukan Abraha ini tadi. Maka jangan sekali-kali bermain-main, sekali-kali bersendagura dengan agama Allah atau menentang Allah. Nah, menentang Allah, maka dia tentunya mungkin sing menentukan Allah, dia akan dilemparkan ke ngendi? Neraka utama. Kuwi sing nggon surat Al-Humaza mau. Orang-orang sing menumpuk harta ning utama, tapi orang-orang umumnya orang yang menentang agama ini akan dilemparkan dengan neraka tanpa ampun. Namun ketika kita bertakwa, beriman dan bertakwa, insyaallah kita akan masuk surga tanpa disentuh azab. Surat apa?
Az-Zumar ayat 61 coba dicatat rawo. Az-Zumar ayat 61 dibuka sik terus kita akhir karena adzan. Az-Zumar 61 dibuka sik. Surat Az-Zumar ayat 61. Hilangin. Ayat 61. surat Surat ke-9. ke-39. Surat Az-Zumar ayat 61. Tak baca terus. Az-Zumar ayat 61. Wa yunazzillahu alladhina taqau bima faratihim la yamassuhumus su'u walahum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Jadi malah kita bertakwa, kita ikuti apa yang ditentukan Allah, jangan kali-kali menolak syariat Allah. Kita akhiri dengan doa akibat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.